Yo halo lur, jumpa lagi bersama saya Wahyu 26 Motovlog. Oke, kali ini saya berada di stasiun Tawang Semarang. Dan itu adalah patung Insinyur Soekarno. Ini mau pulang dulu lur. Bismillah. Oke, kita pulang dulu lor. Seperti biasa kita riding santuy karena ini tadi saya baru ke kantor. Pulangnya ke sorean, ini sudah jam 5 sore lebih sih. Kemungkinan besar nanti macet di area Sayong lor. Biasanya kalau sore-sore itu macet di area Sayong lor. Oke, jadi di video kali ini saya mau menjelaskan hal yang perlu dipertimbangkan sebelum jenengan beli motor trail. Dan ini berlaku untuk semua merek motor trail. Jadi nggak cuma VR Cross X 150, enggak cuma VR doang, tapi seluruh merek motor trail. Belepotan meneh ngomongku. Berlaku untuk semua motor trail lor. Apa saja hal yang harus dipertimbangkan? Langsung aja simak videonya, jadi jangan di skip videonya. Langsung kita ke pembahasan topik ya. Yang pertama, hal yang perlu dipertimbangkan sebelum jenengan beli motor trail adalah tinggi badan jenengan. Jadi sebelum jenengan beli motor trail, alangkah baiknya jenengan cek dulu tinggi badan jenengan berapa. Apakah tinggi badan jenengan itu ketika naik motor trail akan napak dengan sempurna, atau kedua kaki jenengan napak tapi kakinya masih nekuk gitu, jadi masih ada sisa gitu kayak naik motor bebek gitulah lor intinya. Atau jenengan jinjit balet, atau bahkan posisi jenengan itu naik motornya ya, antara kaki kiri dan kaki kanan itu malah tidak nyentuh ke aspal atau nyentuh tanah sama sekali lor. Nah, itu juga menjadi pertimbangan sebelum jenengan membeli motor trail. Bang, jinjit balet itu apa sih? Nah, jinjit balet itu adalah kondisi ketika jenengan naik motor atau naik apapun lah gitu, itu jinjitnya mentok gitu lor, kayak apa ya, kayak orang sedang nari balet gitulah. Tahu sendirilah orang nari balet itu jinjitnya kayak gimana. Nah, itu merupakan jinjit balet. Terus yang kedua yang perlu dipertimbangkan sebelum jenengan beli motor trail, yaitu ukuran tangki bensinnya yang cenderung cenderung nanggung gitu lor. Kenapa kok saya bilang nanggung? Karena ini tuh motornya itu untuk ukuran motor-motor ya, mesinnya mesin tegak gitu lor, mesin bensin berdiri gitu. Wah, KLX KLX lur. Aku gak mau ngejar soalnya nanti aja lah. Karena tipe-tipe yang mesinnya mesin tegak itu ciri-cirinya blok silindernya itu berdiri gitu lor. Itu merupakan mesin tegak. Tapi kalau mesin duduk ya kayak motor bebek gitu. Ciri-cirinya seperti itu lor. Nah, dengan kondisi mesin tegak seperti motor trail, seperti motor sport, untuk ukuran tangki bensinnya itu nanggung banget gitu lor. Sebagai contoh, ini motor tangki bensinnya itu ukurannya 5,5 liter. Yang setengah liter itu buat tangki cadangan gitu. Itu kayak gimana ya? Kayak ukuran tangki bensin motor bebek gitu loh lor. Gitu, jadi agak nanggung gitu. Saya maklumi aja karena kan memang untuk bahan bakarnya kan cair bentuknya, bukan gas gitu. Jadi untuk dimasukkan di tangki itu juga akan menambah bobot. Nah, mungkin untuk mengurangi bobot dari motor trail tersebut, jadi dikurangilah atau dibikin kecil gitu untuk
untuk tangki bahan bakarnya gitu. Bahkan untuk ukuran Matic zaman sekarang yang 150 cc ke atas itu, yang apa itu namanya, yang bodinya gambut-gambut gitu, misalkan BCX, Aerox, terus Nmax gitu, Xmax apalagi itu tangkinya malah gede-gede banget itu lor. Jadi untuk jarak tempuhnya itu lebih panjang gitu. Sedangkan untuk trail itu kan cuma dikit untuk tangki bensinnya gitu. Jadi untuk jarak tempuh yang cukup panjang itu kita harus sering mampir-mampir di pom bensin gitu untuk ngisi ulang bahan bakar gitu. Jadi kesannya kayak motor boros gitu. Bang, dan terus untuk Satria, terus Sonic, Supra GTR, Jupiter MX King itu kan juga motor sport bang. Iya memang motor sport, soalnya itu mesinnya tegak, mesin tegak gitu, mesin berdiri gitu. Tapi jangan perhatikan dulu bodinya lor. Dia bodinya tuh bodi motor bebek. Dan juga satu lagi lor, posisi tangki motor kayak misalkan yang tadi itu ya, motor Sonic, Satria, MX King, terus motor Supra GTR, itu kan posisi tangkinya berada di bawah jok lor. Jadi masuknya itu kategori bebek, tapi bebek super gitu, bebek super. Jadi beda kelas lagi itu lor gitu. Jadi jangan disamakan dengan motor trail, karena motor trail itu tangkinya berada di depan kayak gini lor gitu. Jadi yang harus dibandingkan ya sama-sama dengan motor yang tangkinya berada di depan gitu, jangan yang berada di bawah jok gitu. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan sebelum dengan beli. Nanti khawatirnya, lulah saya beli motor trail kok malah tangki bensinnya kecil gitu, malah jadi mondar-mandir ke pom bensin dong gitu. Dan ini kalau misalkan durasinya cukup, nanti saya jadiin satu ya lur. Kalau misalkan tidak cukup ya nanti saya bagi menjadi 2 part gitu. Terus yang ketiga, pertimbangan yang ketiga sebelum jenengan beli motor trail. Motor trail itu mau dibawa ke posisi jarak jauh itu kurang nyaman lor. Loh bang, joknya kan empuk, jok motor trailnya ya memang empuk, bahkan lebih empuk daripada motor-motor biasa kayak motor bebek, Matic, terus motor-motor sport nugget misalkan Vixen, Ninja sport fairing deh. Ya pokoknya itu empuk, terus terang empuk memang untuk joknya, empuk banget malah. Cuman kenapa kok nggak nyaman? Karena lebar dari joknya itu kecil lor, makanya nggak nyaman dibawa ke perjalanan jauh gitu. Jadi kedua bokong, baik bokong yang kanan maupun yang kiri, itu tidak bertumpu secara sempurna ke jok motornya. Makanya nggak nyamannya tuh di situ sebenarnya lor. Kalau masalah handling oke, enak banget memang motor trail, karena ini stangnya tinggi dan juga lebar. Cuman yang jadi masalah itu memang joknya yang cukup sempit, lebarnya itu nggak terlalu lebar banget. Bahkan kalau misalkan dengan motor Supra atau motor bebek itu joknya lebih lebar motor bebek lor gitu, kurang nyaman lor. Dan juga gini, buat perjalanan jauh itu cepet banget capeknya. Nah pakai motor trail dari Demak ke Semarang itu istirahat sampai 2 kali. Terus pertimbangan yang keempat sebelum jenengan beli motor trail, kepraktisannya kurang lor. Jadi kalau misalkan jenengan mau bawa-bawa barang gitu, itu untuk tempat-tempat buat naruh barangnya itu sangat susah sekali lor gitu. Oke, memang misalkan nih motor Mega Pro misalkan, Vixen misalkan itu juga agak susah sih bang. Jenengan pasti nyangkalnya seperti itu kan, itu juga susah bang buat naruh barangnya, harus ditaruh di belakang gitu. Ya memang harus ditaruh di belakang, memang itu memang resiko jenengan membeli motor bertangki yang di depan gitu, memang itu resikonya. Tapi tidak serepot jenengan ketika memakai motor trail. Dalam artian gini, mau ditaruh dimanapun tetap jatuh. Mau ditaruh di sini ya jatuh, taruh di sini nggak enak nanti kalau
taruh di sini loh, di stang gitu misalkan. Nanti kalau belok nggak enak, mau taruh di belakang, joknya sempit, serba salah kan. Jadi mau nggak mau jenengan harus pakai tas, bawa tas setiap pergi-pergi, ya macet dong. Atau kalau ndak jenengan modif pakai yang apa itu namanya, box belakang gitu, atau bisa juga pakai yang side box atau tas yang kiri kanan, bisa dimodif seperti itu baru bisa jenengan kasih buat naruh barang gitu. Tapi kalau misalkan tanpa set box ataupun box belakang, itu saya jamin susah lor. Saya jamin mau taruh dimanapun susah lor. Taruh di sini melorot, jadi lebih nggak praktis lagi gitulah pakai motor trail gitu. Karena memang bodinya yang ramping ditambah joknya yang sempit gitu. Jadi untuk mau bawa barang apapun itu agak susah. Nah seperti itu loh. Kalau itu kan motor naked kan enak, bisa ditali seperti itu, soalnya joknya agak lebar. Nah, sedangkan motor trail joknya sempit banget lor gitu. Tingkat kepraktisannya itu kurang. Kayaknya ini videonya kepanjangan lor, jadi saya potong jadi 2 bagian ya. Masih ada berapa ya, banyak, 4 kalau nggak salah, ada 4 pertimbangan, masih ada banyak. Jadi dilanjut di part 2 ya lor. Dan ini adalah murni pendapat saya pribadi, murni opini saya pribadi. Jadi kalau misalkan jenengan ada masukan, silahkan kasih masukan, jenengan komen silahkan. Ini murni opini saya pribadi, saya analisa secara logika, ndak pakai kayak sejenis cari-cari referensi gitu, ndak. Ini opini saya pribadi menurut pengalaman saya pribadi, tidak saya buat-buat. Jadi cukup sekian ya lor video dari saya. Apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu 26 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.